Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yaitu adalah dalam Al-Quran. Sebelumnya anggota kelompok kami ada Bidan Ahmad Syauqi, Hilmi Arif Syauqi, Hilal Nasamuddin, Abid Salah Faruk, Eko Sumardiano, dan Satria Abdimanyu. Langsung saja yang pertama definisi adalah definisi adalah secara etimologi berarti melanjutkan. Makna adalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebut pertama disebut makhluk, yang ditunjuk, hukum, moral dan sebagainya. Sedangkan kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut dalil, yang menjadi tunjuk atau dalil, hujah dan sebagainya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa ilmu adalah ilmu yang membahas tentang suatu bahasa. Dalam perkembangannya, ilmu adalah dikenal dengan istilah semantik. Ini akan dijelaskan oleh Ridho Nazaruddin. Selanjutnya, untuk ilmu dalalah kaitannya dengan semantik. Cabang ilmu ini sebenarnya sudah lama muncul. Bahkan pada zaman Aristoteles, ilmu ini telah terjadi salah satu cabang ilmu yang diteliti. Pada zaman itu penggunaan majas mulai dikaji, lalu pada saat munculnya Islam dan turunnya Al-Quran, mulailah ilmu ilmu dalalah atau semantik ini berkembang secara signifikan. Eh, Ibnu Sina menyatakan bahwa proses semantik ditentukan atas tiga hal, yaitu yang pertama, mengacu pada stimulasi pendengaran, kemudian menghadirkannya dalam gambaran dan maknanya. Dua, benda-benda fisik, baik yang ada atau tidak ada dari segi rasa, ide, dan abstrak. Tiga, kata-kata indah yang ditulis dari ucapan-ucapan dan suara. Pada abad 19 tahun 1825, tepatnya seorang pakar klasik asal Jerman yang bernama C. Chris Reisig mengungkapkan pendapatnya tentang tata bahasa atau sekarang biasa disebut dengan grammar. Satu, semasiologi, ilmu tentang eh, ilmu tentang tanda, maaf. Dua, sintaksis, ilmu studi tentang kalimat. Dan tiga, etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Pada zaman itu masih belum dikenal dengan istilah semantik. Istilah semantik ini dipopulerkan pertama kali oleh ilmuwan Perancis bernama Briel pada abad 19, tepatnya 1883. Dan dalam artikelnya menyebut semantik sebagai cabang ilmu baru. Semantik berasal dari bahasa Yunani, semantike atau semantikasi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu yang membahas tentang makna suatu bahasa adalah ilmu semantik atau ilmu dalalah. Dalam perkembangannya, ilmu dalalah dikenal dengan istilah semantik. Lalu ilmu ini mulai berkembang pesat setelah Quran turun. Karena dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang memiliki makna yang dalam untuk dikaji. Sehingga ilmu ini
memiliki perkembangan yang luas dalam pembahasannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Akuna Wildan. Waktunya kami persilakan. Oke, bismillah. Untuk perkembangan bahasa Arab, itu dalam buku karya Georgi Zidane yang berjudul Al-Lughah Al-Arabiyah Kainun Hayyun, perkembangan bahasa Arab memiliki beberapa fase di antaranya. Yang pertama, itu masa jahiliyah. Pada masa ini, bahasa Arab mendapatkan beberapa perkembangan dari segi kata-kata dan struktur sebelum Islam. Kemudian yang kedua itu masa Islam. Pengaruh Islam sangat tampak dalam kata-kata bahasa Arab dan gaya bahasanya. Yang ketiga, kemunculan istilah-istilah administrasi pada masa-masa pemerintahan Islam dari Al-Khilafah Ar-Rasyidah dan Ad-Daulah Al-Islamiyah Al-Arabiyah lainnya. Yang keempat, kemunculan istilah-istilah ilmiah. Yang kelima, kemunculan istilah-istilah sosial. Yang keenam, kemunculan istilah-istilah Nasraniyah. Yang ketujuh, kemunculan istilah-istilah non-Arab. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu ke masa kebangkitan modern. Untuk pembagian dalalah itu terbagi menjadi dua, ada qot'iyah dan zoniyah. Pengertian dalalah qot'iyah akan disampaikan oleh saudara Hilmi. Baik, untuk pengertian dalalah qat'iyah, ya, menurut Muhammad Hasyim Kamali, qat'i secara etimologi bermakna definitif atau yang pasti, sedangkan zonni mana spekulatif. Dan secara terminologi, qat'i adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna yang lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Nah, menurut Abdul Wahab, Abdul Wahab Khalaf, dilalah yang bersifat pasti atau dilalah qat'iyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang hanya menunjukkan pada satu makna yang bisa langsung dipahami tanpa ada kemungkinan penakwilan pada makna yang lain. Jadi nas qat'iyah adalah nas yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak bergantung pada hal-hal lain di luar nas itu sendiri. Dari definisi Hasyim Kamali dan Wahab Khalaf dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menentukan dalalah qat'i memiliki beberapa ciri yang dapat diketahui. Yakni yang pertama, hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Yang kedua, mencakup ketentuan-ketentuan rukun Islam dan beberapa bagian tertentu seperti hukum waris dan beberapa hal yang telah ditetapkan secara permanen. Contoh yang dapat dikemukakan di sini yakni ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba dan pengharaman daging babi, hukum hukuman had zina dan hukuman had zina sebanyak 100 kali darah dan sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut hal tersebut maknanya jelas dan menunjukkan arti dan maksud yang tertentu dalam tidak memerlukan ijtihad. Contoh di dalam Quran surat An-Nisa tentang warisan, A'udzu minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyayn fa in kunna nisa fa in kunna nisa'un fawqataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang lelaki, anak lelaki sama dengan bagian dua. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka bertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahabat, ia memperoleh separuh harta al-ayat. Untuk berikut adalah zoni yang akan dijelaskan oleh akun Bima. Bismillah.
tentang melanjutkan tentang dalalah zonia, yaitu menurut Abdul Wahab Kholaf, dalalah yang bersifat asumtif al-dilalah az-zoniyah, yaitu nas-nas yang memiliki beberapa makna atau satu makna tetapi memiliki kemungkinan ditakwil pada makna lain dan atau dialihkan dari satu makna ke makna lain. Nah, contoh dalil dalalah zain yaitu di surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Itu artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Lafaz al-quru' secara etimologi bisa diartikan suci dan haid, sehingga bisa jadi yang dikehendaki nas dalam ayat tersebut adalah 3 kali sucian. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, bisa jadi pula yang dikehendaki adalah 3 kali haid, sebagaimana mazhab Hanafi. Lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan adalah ilmu dalalah adalah ilmu yang mempelajari perkembangan bahasa. Cabang ilmu ini telah berkembang sejak lama sekali, yaitu sejak masa Aristoteles. Telah dijelaskan juga jika juga makalahnya. Pada zaman Aristoteles ini mulai berkembang majas-majas dan mulai dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada pada saat itu. Lalu saat turunnya Al-Quran, cabang ilmu ini mulai berkembang pesat karena kontribusi Al-Quran yang mempengaruhi perkembangan bahasa Arab. Banyak kosakata-kosakata baru yang ada ketika turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu dalam ilmu Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu qat'i dan ilmu dzanni. Ilmu qat'i adalah ilmu yang hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Artinya qat'i ini hanya sudah pas, sudah pasti maknanya, tidak bisa ditafsir kepada makna yang lain. Sedangkan dzanni terbuka untuk segala bentuk penafsiran karena makna yang ada dalam kosakata atau kalimat tersebut memiliki makna yang ganda. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.